Selamat bertemu kembali dengan Abdul Hakim dari FBE UII. Dalam pengabdian masyarakat kali ini, saya akan membawakan topik rebound ekonomi seiring meredanya pandemi. Harapan akan berakhirnya pandemi COVID-19 membesar seiring ditemukannya berbagai varian vaksin serta aplikasi vaksin tersebut di segala penjuru dunia. Pandemi ini memang tidak akan benar-benar selesai dalam waktu 3 tahun, namun perekonomian diharapkan mengalami rebound mulai tahun 2021. Pandemi telah menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Pada tahun 2020, PDB real dunia diperkirakan turun 4,4%. Ekonomi negara-negara maju diperkirakan turun sebesar 5,8%, sementara ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan turun 3,3%. Para ekonom memiliki kepercayaan bahwa ekonomi akan mengalami rebound. IMF memprediksikan bahwa pada tahun 2021, PDB real dunia diperkirakan tumbuh 5,2%. Ekonomi negara-negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 3,9%, sementara ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh 6%. Prediksi rebound ini secara umum didasarkan pada teori siklus bisnis. Teori siklus bisnis menyatakan bahwa PDB real memiliki tren positif sepanjang waktu. Peningkatan PDB real ini terjadi karena peningkatan populasi dan peningkatan produktivitas. Perekonomian mengalami fluktuasi di sekitar garis tren tersebut. Fase peningkatan ekonomi atau ekspansi biasanya akan diikuti oleh fase penurunan ekonomi atau resesi. Satu siklus terdiri dari satu fase ekspansi dan satu fase resesi, atau sebaliknya bisa berjalan sekitar 8 tahun. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi siklus bisnis, yakni static effect dan shock. Dalam static effect, fluktuasi pasar secara natural terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam kondisi pasar bebas. Shocks adalah kejadian yang tidak bisa diprediksikan. Pandemi ini bisa digolongkan sebagai sebuah shock. Pandemi ini akan mempersingkat proses ekspansi jika terjadi pada masa ekspansi. Pandemi ini akan memperpanjang periode resesi jika terjadi pada masa resesi. Faktor emosi manusia turut berperan dalam siklus bisnis. Ketika ekonomi sedang dalam masa ekspansi, para pelaku ekonomi akan merasakan optimisme, diikuti oleh excitement, thrill, dan berpuncak ke euforia. Ketika ekonomi mulai menurun, para agen ekonomi akan mulai merasakan anxiety, diikuti oleh denial, yakni pelaku ekonomi masih belum mau menerima kenyataan bahwa ekonomi sedang mengalami resesi. Kemudian mulai disusul oleh fear atau ketakutan, desperation, panic, capitulation, despondency, dan berakhir ke depression, yang merupakan emosi ketika ekonomi mencapai titik terendah atau through. Ketika ekonomi pada akhirnya mulai membaik, maka akan mulai muncul hope, kemudian relief, dan kembali ke optimism.
Ketika pandemi berakhir, trauma investasi yang gagal sebagai akibat kurangnya demand barangkali masih akan menghantui, sehingga para investor mengambil sikap menunggu. Jika sebagian besar investor bersikap demikian, maka proses rebound ekonomi, yakni peralihan dari fase resesi ke fase ekspansi, akan terganggu. Meskipun tidak mudah, para ekonom akan membuat model tentang siklus ekonomi yang terhantam shock pandemi ini. Dari model tersebut, mereka akan bisa memperkirakan kapan ekonomi akan mengalami rebound. Jika secara natural ekonomi sudah memasuki masa rebound, tetapi masyarakat terlambat menyambut, bisa jadi ekonomi akan mengalami resesi yang lebih lama dari yang seharusnya. Dapat disimpulkan bahwa psikologi masyarakat memiliki peran besar dalam rebound ekonomi. Sekian paparan kami untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.